Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rumah Coding. Kita sekarang lanjut untuk bikin navigasi karakter 3 dimensi dengan animasi di Unity 3D. Nah, contohnya itu ada di sini nih. Jadi saya udah misalnya gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karakter saya. Nah, kalau saya tekan W, maju, dia maju. Nah, ini atau arah panah atas juga maju. Kalau mundur aneh memang ya. Kita pakai maju aja. Lalu saya bisa belok. Nah, belok, jalan sambil belok. Nah, muter kanan kiri. Nah, kira-kira seperti ini, Pak. Kok bisa begini? Nah, kita coba lompat, masih tetap bisa. Oke. Bagaimana ini bisa diterapkan seperti itu? Ikuti step-step berikut ini ya. Jadi saya harap sih kalian udah mencermati bikin animasi karakter ya. Kontrol animasi karakter di Unity. Nih. Kalau kita pilih si siapa? Tai karakternya avatar ini kan. Dia kan punya rigid body, ada box collider, dan ada animator. Udah. Ini basicnya sebuah karakter 3 dimensi supaya dia bisa punya behavior, punya perilaku seperti layaknya manusia di dunia nyata. Bisa berinteraksi dengan lantai, dengan tembok dan sebagainya, gitu ya. Coba saya sekali lagi. Oke. Nah, di sini kita langsung buka aja si animasi karakternya. Script yang sudah kita buat. Ada beberapa hal yang harus ditambahkan di sini. Pertama, si animasi karakter yang menempel dan script yang menempel pada karakter avatarnya itu ada variabel yang public ini ya, ini public. Ada variabel yang sifatnya tidak public atau private, protected sebenarnya ini. Protected nggak akan bisa dilihat di sana. Nah, kemarin jump force ini adalah fungsinya untuk kekuatan lompatan nantinya. Nilainya bisa diubah-ubah di sini ya. Lalu speed adalah akselerasi untuk gerak avatarnya. Lalu rotation speed adalah untuk kecepatan memutarnya si avatar. Nah, ini semuanya bisa dilihat di Unity. Bisa diubah-ubah ketika runtime, ketika gamenya berjalan. Lalu yang lain itu yang ini sudah ada. Ini basicnya untuk kontrol animasi yang animator ini. Sedangkan rigid body adalah untuk mengambil properti dari objeknya, ya, properti dari objeknya supaya bisa kita pindah posisinya nanti. Nah, kita butuh rigid body-nya. Lalu ada tambahan variabel-variabel yaitu ini untuk optimasi program aja sebenarnya. Ada float, x-axis itu adalah nanti akan kita gunakan untuk deteksi tombol yang ada di keyboard. X-axis dan Z-axis ya. X-axis itu sumbu X, yang Z-axis itu yang sumbu maju mundur ke depan ke belakang. Kalau X-axis adalah kiri kanan, Z-axis adalah untuk ke depan ke belakang. Sedangkan rot itu adalah nilai rotasi yang nilai rotasi saat ini untuk si avatar. Oke, di fungsi start kita perlu ngambil dulu get komponen animator supaya variabel anim ini yang tipenya adalah animator itu mengambil komponen yang ada di Unity berupa animator ini. Nah, sedangkan RB adalah get komponen rigid body untuk mengambil
komponen rigid body yang ada di avatarnya. Lalu, nah di sini programnya diubah sedikit lebih kita optimasi ya untuk lebih memudahkan keterbacaan program. Maka di fungsi update, ada fungsi yang dibaca terus-menerus setiap frame. Itu fungsinya adalah setiap waktu secara terus-menerus x-axis itu adalah nilai yang diambil dari penekanan tombol horizontal. Tombol horizontal yang ada di Unity yang bisa dideteksi adalah tombol panah kiri kanan dan tombol A dan D. Tombol A dan tombol D, atau tombol kiri arah panah kiri atau arah panah kanan, itu horizontal. Anda bisa menguji ya, kalau tombol ke kanan atau tombol D ditekan itu nanti nilainya berapa x-axis, kalau tombol kiri dan atau A ditekan nilainya berapa. Begitu pula dengan z-axis, ini adalah untuk mendeteksi tombol-tombol yang merepresentasikan gerak vertikal. Jadi di sini vertikal kita itu adalah gerak maju mundur ya, bukan gerak atas bawah, tapi maju mundur. Karena gerak atas bawah kita nggak bisa mengontrol seperti pesawat ya, tapi dipengaruhi oleh gravitasi. Maka untuk lompat ke atas ke bawah itu pakai spasi kan waktu itu. Nah, di sini pakai spasi ini. Nah, ini untuk lompat. Lalu udah ini biar mengupdate terus-menerus ya si x-axis dan z-axis. Oke. Dari sini kita nggak usah kesini dulu ya. Nanti kita jelaskan situ. Kita perlu bahas ini dulu x-axis dan z-axis. Lalu apa yang kita lakukan dengan nilai x-axis dan z-axis? Di sini ada kalau z-axis itu tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu artinya diam dia. Tidak ada penekanan tombol. Ya, kalau z-aksisnya tidak sama dengan 0 atau enggak diem untuk tombol A atau D lagi ditekan, atau tombol kiri atau kanan sedang tekan, maka kontrol animasi untuk yang sedang jalan itu kan ini. Kalau di animator ini loh. Sedang jalan kan berupa boolean ya. Berupa boolean, maka ketika animator set bool sedang jalan itu diberi nilai true, maka nanti Unity itu akan merespon bahwa si walking itu akan, nah ini loh transisinya dari idle. Nah, kalau sedang jalan true, maka transisinya adalah dari idle ke walking. Begitu pula untuk yang jumping nanti ya. Ini ya, sedang jalan true. Tapi kalau z-aksisnya itu sama dengan 0, ini kan berarti kalau nilainya tidak sama dengan 0 kan, maka dia akan berjalan. Aktifkan berjalan. Sedangkan kalau nilai z-aksisnya sama dengan 0, ini di sini ya, maka berhenti animasi berjalan. Gitu kan simpelnya. Nah, yang terpenting adalah sekarang kita ingin memindahkan karakter itu ketika sedang jalan ya. Sedang jalannya aktif, maka dia harus pindah. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita beri satu lagi kondisi ya, kalau z-aksisnya itu tidak sama dengan 0 atau ketika ini sedang jalan, maka RB itu rigid body ya. Rigid body ini. Nah, rigid body. Lalu beri fungsi move position. Move position ya memindahkan objeknya. Lalu ambil posisi saat ini, posisi avatar saat ini ditambah dengan delta time. Ya. Ini sebenarnya begini nanti. Gini. Nah, yang betul gini. Jadi posisi saat ini tambahkan dengan selisih waktu, delta time, selisih waktu dari ketika gamenya dijalankan, itu kan ada waktunya kan berjalan terus ya. Lalu kalikan speed. Speed itu apa? Kecepatan yang kita setting di ini, yang kita setting di Unity tadi. Ini kalau karakternya kita pilih. Nah, speed itu di sini. Oke, lalu kalikan dengan transform direction. Kenapa harus pakai transform direction? Kita bisa tes ya. Jadi kondisinya ada tadi gamenya
ketika karakter dijalankan itu ya sebenarnya gini. Ini coba kita matikan ya. Ini save dulu. Lalu kita coba nah ini karakter dulu. Oke. Kalau kita jalankan, saya matikan aja. Ini normal dulu ya, normal dulu. Kondisi normal dulu ya. Kondisi normal dulu, maju. Belok. Kalau saya belok, saya majukan, dia akan mengikuti arah dari ini. Saya arahkan lagi ke sana, majunya mengikuti arahnya si avatar kemana, gitu kan? Sekarang kita coba, kalau seandainya ini kita hilangkan ya. Nah, ini kita hilangkan nih. Saya cut aja biar nanti balikinnya gampang. Atau gini ya, transform. Ini kalau dihilangkan gimana ya? Nah, maka ini kan gini fungsinya nanti. Nah, ini errornya apa ya? Time delta time kali speed. Saya ulangi ya. Jadi gini. Fungsinya kan seperti ini. Ini maaf, kurung awalnya agak bikin error ini. Nah, ini kan gini. Jadi di sini saya tambahkan satu kurung kerawal. Satu kurung ya. Ini. Dah. Yang kita hilangkan yang ini saya ganti dengan angka 1. Nah, maksudnya dengan angka 1 kan ya nggak berubah ya. Ini dan ini. Coba ini salah ini. Cannot be applied to operands of type vector 3. Ini float. Jadi kalau kita hilangkan itu tadi, efeknya kan pasti error begini ya. Jadi memang itu adalah satu keharusan ya, si transform direction, karena kita ingin mengubah arah ya, mengubah arah dari si karakter. Oke, itu untuk memindahkan si karakter ya. Sekarang satu variabel lagi yaitu route. Route itu apa sih route itu? Route itu variabel untuk mengubah rotasi dari si objeknya. Nah, route ini saya taruh di fungsi update. Mungkin Anda akan bingung ya. Di sini ada fungsi update, ada fungsi private fixed update. Anda boleh, jadi sebenarnya maksudnya fixed. Mungkin bagi Anda yang penasaran dengan antara fixed update dan update, bisa baca artikel ini nih. Ini bagus ini. Nah, ini ya. Oke, ada di sini. Silakan. Di situ dijelaskan perbedaannya. Kita nggak usah bahas itu ke sana ya. Intinya saya ingin memisahkan aja. Untuk update itu saya taruh untuk input-input yang sifatnya continuous, sedangkan untuk fixed update saya gunakan mengupdate komponen-komponen yang sifatnya rigid body, physics dan sebagainya. Nah, ini kita balikin dulu ya. Nah, begini. Nah, jadi si route ini, rotasi itu adalah kita update, nilainya kita ubah-ubah setiap waktu, dimana route itu adalah plus sama dengan, artinya adalah rotasi saat ini itu sama dengan rotasi yang dulu ditambahkan dengan ini, nilai ini. Nah, memutarnya itu tergantung dari penekanan tombol ini ya, horizontalnya ada penekanan apa enggak gitu ya, positif atau negatif gitu nilainya nanti. Kalikan rotation speed kan kecepatan muternya kan 30 ya. Lalu kali delta time. Udah, ketika route sudah didapatkan, maka ada satu fungsi lagi namanya transform. Transform itu lakukan pengubahan terhadap sudut dari avatarnya, objeknya ya.
objek yang ditempeli di sini. Euler angles-nya sama dengan new vector 0 jadi berputarnya. Jadi sudut putaran dari avatarnya itu adalah berupa vektor 3. Kenapa vektor 3? Vektor 3 itu adalah koordinat 3 dimensi maksudnya. Koordinat 3 dimensi. Jadi di sini new vektor x-nya itu 0, maksudnya ya sumbu yang dipakai untuk dari nilai ini x, y, z ya. X-nya 0, y-nya rot, z-nya ini artinya adalah si avatar itu akan dirotasi, transform Euler angles akan punya sudut baru di mana sumbu putarnya adalah di sumbu Y dengan nilai perputaran sebesar rot tadi. Rotnya kan udah diubah nih, udah diupdate berdasarkan penekanan tombol. Kalau plus berarti dia akan bertambah. Kalau min berarti nilai akan min berkurang. Ini kan? Maka nanti dia berputar. Coba ini kalau nggak kita aktifkan gitu ya, ini saya matikan. Kita balik ke sini, ke Unity. Lalu kita cek dulu. Lalu kita jalankan. Kita lihatnya ke sini aja ya. Lihat sini. Maju, Anda perhatikan sini. Maju, saya belokin. Saya tekan ini A sama D nggak bisa dia. Nggak bisa putar dia, hanya maju mundur aja bisanya. Nah, jadi fungsinya ini tadi ini adalah mengupdate ya, mengupdate posisi dan rotasi dari objeknya. Saya rasa begitu untuk bikin karakter yang bisa beranimasi dan berputar dan kita bisa navigasi berkeliling di arena ini dengan cara script yang seperti ini ya, script. Nah, di sini. Anda boleh aja naruh semua programnya di update, cuman ketika programnya sudah semakin besar, makin banyak barisnya, maka menempatkan semuanya di update itu jadi kurang efektif. Jadi paling tidak itu tadi. Kalau yang berhubungan sama physics, rigid body, physics dan rigid body boleh taruh di fix update. Sedangkan di update itu kita bisa melakukan deteksi perubahan nilai yang berhubungan dengan non physics bisa ya. Fix update ini berhubungan dengan yang physics atau game state ya, bisa taruh situ. Oke. Saya rasa itu untuk navigasinya. Navigasi dari karakter animasi kita. Silakan mencoba-coba ya, mengeksplorasi lagi untuk si avatar, navigasi avatar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.